Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Inayah Entertain, yang tentunya channel yang bisa memberikan tontonan tapi bisa dijadikan tuntunan. Amin. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya tidak bisa berkata-kata ini. Amin. Masyaallah. Pada malam yang berbahagia ini, saya Imaduddin ingin menyampaikan bagaimana tenangnya jiwa, dan mudah-mudahan Inayah Entertain ini bisa memberikan hal yang positif tentunya bagi semua masyarakat lapisan, baik yang baru mengenal agama, belajar agama, yang baru-baru hijrah. Insya Allah nanti ini bisa menjadikan tuntunan buat jenengan semuanya. Amin. Pada malam hari ini saya kedatangan, ya Allah, gak bisa berkata-kata lagi. Mungkin nanti bisa dibantu ya Ustaz Pasha ya. Siap. Saya bertemu dengan Habib Syekh bin Muhammad Assegaf. Pada malam hari ini saya satu panggung dan rasa tenang sangat terasa. Bahkan saya kalau bisa menyampaikan, mungkin malam hari ini kalau dunia saya lepas, bisa saya lepaskan dunia. Saya ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ada juga Ustadz Fasya dari KDI, yang tentunya beliau adalah salah satu sahabat yang selalu menemani dakwah saya di TikTok, bagi teman-teman yang tahu TikTok. Dan malam hari ini kita akan mengupas, mungkin Habib saya ingin bertanya. Silakan. Ketika tadi kegiatan yang sangat luar biasa bersama santri, ketika bersolawat, ketika mendengar nama dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, rasa jantung itu bergetar, Habib. Itu apa namanya? Apa itu, Habib? Saya ingin mendapatkan mungkin dari Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita dapat duduk bersama dalam acara di podcast Al Inayah Entertain. Alhamdulillah sangat luar biasa, dan ini salah satu kehormatan buat saya bisa diundang di sini dalam perdana kita bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al Inayah. Seperti apa yang ditanyakan oleh guru kita Ustaz Aminuddin tadi tentang bergetar, serasa bergetar jiwa ini ketika mendengarkan nama Sayyidina Muhammad SAW. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan sama Allah dapat duduk berzikir, bermunajat, bersolawat kepada kekasih Allah. Dan memang dunia ini dipersiapkan untuk Nabi Muhammad SAW, manusia agung, yang super agung, nggak ada tandingannya. Dan di situ hanya Nabi Muhammad SAW ini akan menolong kita kelak. Nanti akan datang satu masa tidak ada naungan kecuali naungan baginda Nabi Muhammad. Jadi manusia yang sangat istimewa bagi kita, dan juga Nabi Muhammad ini adalah penolong umat. Wajar saja ketika kita sebut nama Nabi Muhammad kita bergetar dan kita rindu ingin bertemu, sedangkan Nabi Muhammad 10 kali lebih rindu daripada kita. Alhamdulillah, orang-orang yang terpilih saja. Di situ dikatakan min khawasil mu'minin. Enggak semua orang mukmin yang dapat duduk di perkumpulan majelis maulid seperti tadi yang kita bacakan sejarah sirah kelahiran Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang terpilih. Nggak semua orang. Dan alhamdulillah ini nikmat yang nggak terukur, kita dapat duduk bersama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Bang. Santai nih ya. Ngopi bareng ini. Luar biasa. Alhamdulillah juga bertemu dengan guru kita ini Ustaz Fazal, dan kita bisa tampil duet kemana-mana. Amin ya Allah, saya itu sangat bersyukur sekali. Luar biasa. Saya mau nanya, itu kehebatan. Banyak orang yang mengatakan ketika saya mendengar sholawat itu kayak hati terasa tenang. Bahkan saya pernah Ustaz di live subuh saya, setiap subuh kan saya ada sholawatan. Ada yang DM saya, Ustaz, saya tadinya non muslim karena sering dengar Ustaz sholawatan. Alhamdulillah sudah 3 hari ini saya syahadat. Sudah langsung, iya. Itu mau nanya, itu kehebatan dari sholawat itu sendiri secara nyata, itu apa sih Ustaz? Banyak kehebatan sholawat ini luar biasa, apalagi dibawakan dengan model gaya syair-syair dengan mengikuti pukulan-pukulan hadroh. Ini kadang menyentuh hati. Nah, jadi mereka mendapatkan ketenangan sehingga bisa berpikir lebih positif lagi. Sehingga mungkin seperti yang dikatakan oleh Ustaz Fazal, setelah mendengarkan sholawat jadi mu'alaf. Insyaallah keberkahan daripada sholawat itu sangat luar biasa, sir daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan saya melihat tadi santri begitu, kalau bahasa kerennya itu excited Excited banget. Saya juga di sini sebagai orang yang
masih banyak kekurangan, tapi ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah serta ingin menjadi manusia yang bermanfaat tentunya buat adik-adik santri. Adik-adik santri Al-Inayah, tentunya malam hari ini saya mewakili Pondok Pesantren Al-Inayah ingin sedikit meminta barokah daripada Habib. Semoga mereka bisa menjadi santri yang ahli fikir, ahli zikir, ahli ikhtiar. Jadi memang salah satu terobosan dari Pondok Pesantren Al-Inayah bukan hanya mengajarkan tentang ilmu agama, karena itu adalah tujuan daripada kita mondok. Kita juga dibekali beberapa unit bisnis, tapi tentunya ini yang perlu difahami, unit bisnis memang dikelola oleh orang yang memang sudah di bidangnya, jadi tidak mengganggu ngaji atau belajar agama. Terus yang ingin saya tanyakan Habib, ketika melihat santri-santri yang seperti itu, saya tadi melihatnya Habib itu benar-benar yang ya Allah, waktu itu terasa sangat cepat. Bahkan saya ada duduk di sampingnya Habib, saya hanya merasakan air mata saya menetes, bahkan beberapa tisu saya ambil. Bahagia ini benar-benar malam hari ini dahsyat, itu dahsyat Habib. Makanya mungkin insya Allah kalau Allah memberikan rezeki yang berlimpah serta umur yang panjang, mungkin saya bisa satu panggung lagi dengan Amin. Amin ya Rob. Masya Allah, luar biasa. Mungkin kalau untuk adik-adik santri, mungkin buat Pondok Pesantren Al-Inayah yang Masya bisa Allah. disampaikan. Luar biasa untuk santri-santriat dari Pondok Pesantren Al-Inayah, sangat luar biasa. Saya merasa bangga, bahagia sekali. Saya paling semangat kalau diundang di Pondok Pesantren, apalagi yang basicnya seperti Pondok Pesantren Al-Inayah ini ada kebahagiaan, kegembiraan tersendiri ketimbang saya diundang di tempat-tempat yang lain. Karena santri ini memang Masya Allah tempat penuh dengan keberkahan pondok ini. Dan saya berharap pulang dari Pondok Al-Inayah ini mendapatkan keberkahan dari Pondok Al-Inayah. Karena tempat ngaji, tempat zikir, tempat thalabul ilmi, apa yang diminta oleh junjungan kita Sayyidina Muhammad, itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Dan tetap pesan dari saya, istiqomah dalam belajar, dalam bersolawat. Jadikan pondok ini tempat yang paling indah. Insya Allah kita dapat membanggakan kedua orang tua kita, membanggakan Nabi Muhammad SAW, hidup kita berkah. Insya Allah selamat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Pertanyaan yang berikutnya Habib, ini masih terkait dengan Inayah Entertain. Jadi saya sempat juga ada masukan kok pondok membikin meng-share sesuatu atau main TikTok kan seperti itu. Karena saya punya pernah saya dengar waktu saya mondok Habib, barang siapa yang membagikan satu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala, serta dia akan mendapatkan pahala dari seseorang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Ketika hal ini diterapkan di pondok pesantren dengan mengikuti zaman yang seperti ini, kecanggihan teknologi kita ikutin untuk memberikan sesuatu yang baik, menurut Habib itu seperti apa? Boleh saja kita berdakwah lewat TikTok atau lewat media-media yang lain dengan tujuan positif. Boleh saja. Mungkin kalau andai kata ada di zaman Rasul mungkin akan dipergunakan, karena media ini sangat dahsyat di era digital seperti saat ini. Memang dibutuhkan seperti itu, dengan untuk tempat-tempat yang tidak terjangkau dengan kita, sehingga dapat menerima kajian atau ilmu daripada tontonan media ini. Salah satunya adalah Ustaz Bashir. Jadi beliau itu kalau cerita sama saya, dia dulu artis dangdut, dia suka teriak-teriak. Saya sempat mengingatkan nih, kalau bisa dangdut jangan ditinggalkan, terserah, tapi mau ya sedikit-sedikit diisi sholawat. Dan akhirnya beliau bilang, saya mau bersolawat saja. Ini luar biasa, ini pertemuan yang sangat Masya Allah. Ini saya mau nanya sama Habib. Ini Habib setiap malam, setiap waktu otomatis kayak tur kemana-mana gitu loh. Masya Allah. Itu untuk menjaga kualitas suara. Saya kan pengen seperti Habib nih yang suaranya Masya Allah menggelegar gitu. Itu tipsnya gimana Habib? Istirahat yang cukup, Istirahat yang cukup. ya, niat karena Allah, karena Rasulullah, karena cinta insya Allah nggak ada capek. Iya betul. Kalau kita untuk rindu cinta kepada Nabi Muhammad, keras apapun suara kita insya Allah akan terjaga, nggak akan ada rasa capek. Kalau bisa mungkin Memang dari hati. dari hati, insya Allah jaga kesehatan tetap, kita istirahat yang banyak, pola makan yang baik, insya Allah terjaga semuanya, suara juga. Dan kebetulan Habib besok itu sebenarnya kita ada satu peresmian lagi, yaitu salah satu unit usaha dari Pondok Pesantren Al-Inayah. Dan kebetulan memang saya mungkin mempunyai ilmu sedikit tentang dunia restoran. Alhamdulillah kita akan buka. Mungkin nanti juga saya mewakili dari Pondok Pesantren, semoga unit ini
mendapatkan barokah dan doa dari Amin, amin. Kok banyak sekali permintaan saya. Ini kedai 77 ya? Iya, kedai 7 Kedai cabang 77. kedua. Cabang kedua, lokasi di Di unit 2. unit 2. Insya Allah mudah-mudahan kedai ini membawa manfaat. Pak. Amin. Apalagi kopi ini juga sunnah Rasul. Hai. Seseorang yang berzikir, lisannya bau aroma kopi ini, maka malaikat tidak akan berhenti mengistighfarkan orang tersebut selama Masya masih Allah. tercium bau aroma kopi. Sedangkan ini di sini yang dijual juga kedai kopi. Allah. Insya Allah ngopi sambil cari ilmu. Ngolah pikir ngopeni hati. Ngolah pikir ngopi hati. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah, manfaat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetap saran dari saya, ngopi sambil bersolawat. Ini Bib, tadi sempat pada saat kita lagi satu panggung tadi, satu panggung sombong kali saya. Kapan lagi? Ada tadi salawat yang paling indah sekali saya dengar Ustaz. Solawat yang mana? Yang pas di setelah closing tadi. Kamirin, gimana sih Ustaz? Bareng-bareng ya kita ya. Masya Allah, Ustaz Fazal ini luar biasa, suara beliau ini sangat suara emas. Kalau tentang suara saya diem karena saya sering diejek. Masya Allah, suara beliau. Saya mau buat bersama beliau Insya Allah. Monggo silakan buat semua sahabat-sahabat mungkin yang sudah mendengar, lantunan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ketenangan dalam hati, Amin. ketenangan dalam pikiran kita. Amin. Monggo silakan. Salawatnya apa? Rindu aja ya. Ya, karena ini syairnya saja itu mengingatkan kita kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli alaihi insya Allah. Sama-sama yang dibarengin ya. Siap. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Habibullah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Habibullah. Cukup segitu? Masya Allah. Insya Allah untuk panjangnya nanti kita kirim aja videonya. Allah. Itu sudah pasti membuat apa namanya, dan harus dibuat untuk backsound kita kayaknya. Bener. Ini bisa dijadikan backsoundnya ini. Al-Inayah. Kami rindu padamu ya Rasulullah. Kami rindu padamu ya Habibullah. Insya Allah semakin barokah insya Allah. Amin ya Allah. Dan memang alhamdulillah kalau Ustadz Fasya kita di dakwah kami melalui TikTok, dan mudah-mudahan nanti ini juga bisa memberikan ketenangan kepada semua jamaah-jamaah. Amin. Amin ya Allah. Pastinya. Nanti kalau dikirim sama Habib mungkin saya boleh minta. Nanti saya kirim sayurnya, saya kirim. Beliau sudah paham betul, luar biasa. Suara beliau sangat istimewa. Tadi saya mendengarkan juga beberapa syair lantunan hikmah tadi, 2 syair juga bisa meneteskan air mata, sangat luar biasa. Boleh dikembangkan Ustadz Fasa, tetap bersolawat sampai mati. Amin. Insya Allah hidup kita selamat. Amin, amin. Amin ya Rabbal Amin ya alamin. Allah. Dan mungkin pertanyaan yang berikutnya adalah untuk besok nih, ya, Habib mungkin ada jadwal kemana yang sangat padat mungkin di Jambi. Untuk besok, insya Allah besok kita setelah Jumat ya, besok siang itu kita di masjid di wilayah TKA, mungkin ya disebutnya di Kabupaten Limbur, Lubuk Mengkuang, untuk besok siang. Dan insya Allah besoknya lagi, besok malam kita sudah mulai arah Merangin. Jadi memang rihlah dakwah Rajabiyah ini luar biasa. Untuk Jambi ini kesebagian 10 tempat, termasuk Al-Inayah ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kesehatan, sama tim kita bisa berjuang untuk menyambungkan lisannya Nabi Muhammad SAW melalui sholawat. Insya Allah dengan sholawat kita hidup nikmat, berkah, selamat dunia akhirat. Amin. Amin. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang jujur saya melihatnya itu kemarin persiapan kami hanya 2 hari. Masya Allah. 2 hari yang sangat mendadak, tapi memang mungkin ini jalan Allah. Para santri, para pembimbing, para guru, semua diberikan kekuatan, serta hari ini diberikan cuaca yang sebegitu adem, begitu adem. Mungkin itu obrolan yang singkat dari kami Entertain Al-Inayah. Mudah-mudahan Entertain Al-Inayah tidak hanya bisa memberikan tontonan, namun bisa menjadikan tuntunan. Dan ngolah pikir, ngopeni hati itu adalah salah satu hal
yang nanti akan kita kembangkan bersama di kedai-kedai kami. Jadi kami akan dakwah gitu. Amin. Kami akan dakwah di kedai-kedai kami. Kita akan membawa terus bagaimana caranya agar kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya Rabbal. Mungkin sebelum closing saya mau Ya. minta harapannya Ustaz. Habib Iya, silakan. untuk Al Inayah Pondok Pesantren Al Inayah kedepannya tuh kira-kira ini Al Inayah seperti apa? Mudah-mudahan Al Inayah kalau kita perhatikan dari sekarang masih ada 6 cabang ya. Saya doakan menjadi 100 cabang. Amin. Amin. Ya Allah. Sudah cukup segitu dan saya ucapkan kepada santri-santriat yang ada di Al Inayah, I love you. Masya Allah, I love you. Dan waktu yang sangat singkat dan terima kasih kepada Habib meluangkan waktunya di sela-sela tadi sudah capek luar biasa, dan mungkin saya mewakili daripada pondok pesantren apabila jamuan kami ada sesuatu yang kurang baik secara penyambutan serta makanan yang kami hidangkan, mudah-mudahan Habib bisa memberikan maaf apabila ada kekurangan. Sama-sama. Mudah-mudahan kami semua mendapatkan keberkahan. Amin. Al Inayah maju, Al Inayah jaya. Mudah-mudahan semua menjadi berkah. Amin ya Allah. Cukup sekian. Saya ulang kembali lagi terima kasih dari saya untuk Habib dan Ustadz Fasya yang masih harus menjalankan kewajibannya untuk adik-adik. Padahal saya mau ikut. Masya Allah. Udah mau ikut ya? Saya juga mau ikut. Al Inayah Entertain istiqomah dan selalu jaya. Amin ya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.